Halo, ketemu lagi dengan saya Ali Sanjaya di channel Golden Mindset. Sebenarnya saya sudah males ya. Mungkin Anda juga merasa boring kali. Setiap hari, setiap saat kita mendengar tentang masalah COVID dan COVID. Tapi melihat fenomena apa yang sedang terjadi saat ini, tergerak hati saya untuk membahas ini kembali. Saya hanya ingin berbagi, memberitahu kepada Anda semua. Saya melihat kok sekarang ini manusia pola pikirnya semakin mundur ke belakang. Kita tahu dari zaman ke zaman, waktu ke waktu semakin berkembang, semakin modern, semakin maju. Teknologi pun semakin canggih dari zaman ke zaman. Tetapi anehnya saya melihat pola pikir manusia justru makin mundur ke belakang. Zamannya berkembang, zamannya maju, teknologinya makin canggih, pola pikir manusia malah makin mundur ke belakang. Kenapa? Saya lihat contoh seperti tahun kemarin, di mana awal pandemi melanda Indonesia. Kalau tidak salah itu waktu terjadi di bulan Mei, antara Mei dan Juni lah kalau tidak salah, terjadi panic buying. Kita tahu kan, luar biasa, orang semua pada membeli, menyetok makanan, minuman, apapun segalanya. Sampai saya pernah berkunjung ke rumah kenalan saya. Saya melihat, astaga, rumahnya itu udah kayak gudang. Ini mau buka warung, mau jualan atau mau apa? Kayak sudah tidak masuk logika gitu loh. Dan makanan-makanan kaleng, makanan yang lain itu kan ada tanggal kadaluarsanya juga. Apakah kalian bisa menghabiskan stok begitu banyak makanan tersebut? Dan kita tahu, sampai akhir pemerintah memberitahu stop panic buying. Tetap bahan pokok tercukupi, tersedia. Toh pabrik-pabrik juga tetap memproduksi kok. Bukannya tidak, ya kan? Dan kita lihat lagi, dan terjadi lagi beberapa saat ini. Kita lihat di medsos, bahkan di berita, terjadi lagi yang namanya panic buying. Dimana kita lihat ada bapak-bapak, ibu-ibu, engkong-engkong, cinci masuk ke satu supermarket, lari, memborong, wah berebutan. Itu yang namanya susu beruang lah, yang dia bentuknya udah di-pack begitu, sampai pada berebutan ambil, sampai troli jatuh, sampai berserakan semuanya kemana-mana. Itu kan lucu, betul gak? Kita tahu. Coba deh, bapak-bapak tuh, ibu-ibu tersebut yang melakukan, dia suruh duduk nonton diri dia sendiri. Malu gak? Malu kita sama anak-anak. Kita ini orang berpendidikan. Pakai akal sehat kita. Makanya kenapa saya bilang, zaman makin maju, makin modern, teknologi makin canggih, tapi pola pikir manusia malah makin mundur ke belakang. Manusia sudah melakukan tindakan, perbuatan, pola pikirnya sudah tidak menggunakan akal yang sehat lagi. Kita padahal manusia diciptakan oleh Tuhan, merupakan makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk di muka bumi ini, karena kita diberi akal dan pikiran. Tapi fenomena apa yang sedang terjadi? Semakin maju ke depan, semakin banyak orang yang tidak memakai akal dan logikanya dalam bertindak, berbuat, dan berpikir. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
Saya selama ini melihat, menyimak, ya, angka-angka kematian yang diberitakan itu semakin lama semakin banyak dan semakin meningkat. Kenapa? Saya kasih contoh. Anggaplah ada kelompok A dan kelompok B. Di mana kelompok A itu setiap hari orangnya berbicara, menonton, mendengar berita, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, tentang COVID dan COVID terus menerus. Bahkan chat di grup WA pun setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik membahas tentang COVID. Saya punya satu grup, saya ngalamin sendiri. Setiap detik selalu yang dicat, yang dikirim tentang COVID dan COVID. Saya lihatin aja, akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Satu persatu anggota grup itu, nanti ada yang bilang, aduh saya sakit, saya kena COVID. Nanti yang lain juga, aduh saya juga kena COVID, saya juga kena. Saya lihatin, aduh. Akhirnya saya keluar dari grup itu. Banyak juga teman-teman, ada beberapa orang yang kalau asal telepon, WA, chat dengan saya, selalu yang dibahas COVID dan COVID. Sudahlah, stop. Saya blokir, ya kayak begituan. Kenapa? Anda tahu gak? Apabila kita setiap hari selalu membicarakan masalah itu lagi, kita mendengar, menonton tentang COVID dan COVID, itu tanpa Anda sadari, Anda telah mendoktrin pikiran Anda sendiri. Anda telah menciptakan satu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang luar biasa di dalam diri Anda. Sehingga tadinya Anda tidak apa-apa, Anda sehat walafiat, karena Anda menciptakan rasa ketakutan yang luar biasa ini. Anda menjadi kepikiran, menjadi stres. Apabila kita sudah banyak kepikiran dan menjadi stres, imun tubuh kita pun drop. Imun tubuh kita drop, kita gampang jatuh sakit, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang jatuh sakit. Ditambah lagi dengan kondisi iklim dan cuaca sekarang ini yang kita tahu sedang tidak menentu. Dulu bumi berputar sekian mil per jam. Sekarang kecepatan perputaran bumi 16.000 mil per jam. Bayangkan, pesawat jet manapun tidak akan sanggup melawan kecepatan ini. Dan BMKG pun sering memberitakan bahwa kondisi iklim dan cuaca sekarang sudah tidak menentu. Kita semua pun tahu. Ya. Kadang panas, tiba-tiba hujan. Saat lagi musim hujan, malah panas dan kemarau. Musim panas dan musim kemarau, malah hujan. Dengan iklim tropis, dengan cuaca seperti ini, otomatis kita yang tinggal di dalam muka bumi ini gampang jatuh sakit, saudara-saudara. Kita tahu dari zaman dahulu, setiap tahun kalau lagi musim hujan, pergantian cuaca, pasti banyak orang yang flu, demam, batuk, pilek, ya kan? Dan tahun ini akan lebih parah karena cuaca yang ekstrim. Untuk itu kita harus menjaga imun kita. Saya kasih contoh, saya ada beberapa waktu yang lalu, ada teman kenalan saya. Ada yang katanya saudaranya atau orang tuanya sakit jantung, diabetes. Tetapi mereka karena merasa kekhawatiran, sudah terdoktrin dengan COVID, akhirnya apa yang terjadi? Bukannya diobatin jantungnya, bukan diobatin penyakit diabetesnya, malah dikasih obat-obat lain yang tidak ada pengaruh dengan penyakitnya. Seperti ivermectin lah. Anda tahu ivermectin itu apa? Ivermectin itu adalah obat cacing, saudara. Bayangkan,
Anda ini sakit, misalkan diabetes, Anda sakit flu, Anda masuk angin, Anda bukan mengobati penyakit Anda. Tidak mengobati penyakit Anda sendiri aja itu udah parah. Apalagi ditambah dengan Anda mengkonsumsi obat-obat yang tidak ada hubungan sama penyakit Anda. Ya, sudah selesai. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri. Orang-orang sekitar saya, ada yang sakit, demam, flu, batuk pilek. Saya bilang, ini adalah karena cuaca. Jangan dikit-dikit Anda merasa ketakutan, merasa aduh aku kena covid. Akhirnya Anda salah kaprah, salah mengobati. Itu akan menjadi fatal. Oke? Saya sendiri pun mengalami beberapa waktu yang lalu, saudara. Saya orang lapangan. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Otomatis saat itu saya badan lagi drop, batuk pilek, badan agak demam, mual, nggak nafsu makan. Tapi saya sadar ini adalah karena kondisi cuaca. Saya hanya minum apa? Saya hanya minum tolak angin, saudara-saudara. Ini tolak angin bagus memang dalam kondisi cuaca seperti ini. Anda boleh beli tolak angin atau antangin. Minum air hangat. Juga konsumsi vitamin setiap hari. 2 hari sembuh, nggak ada apa-apa. Coba Anda bayangkan seandainya kalau saya seperti kelompok A tadi. Saat saya batuk pilek, badan nggak enak, meriang, mual, nggak nafsu makan. Waduh, saya kena covid. Akhirnya saya bukannya minum tolak angin, bukannya mengeluarkan angin di dalam tubuh saya. Akhirnya saya minum aneh-aneh, obat cacing, obat apa yang tidak ada hubungannya. Mungkin saya sekarang sudah tidak ada di sini lagi dan tidak bisa berbicara, berbagi kisah dengan Anda di depan kamera. Beberapa waktu yang lalu, ada sanak famili saya. Dia telepon saya. Badan saya nggak enak, meriang, katanya. Dan saya tahu, dia juga orang kerjanya bagian lapangan. Saya bilang tenang dulu. Dia bilang dada saya sesak. Kadang sesak, kadang enggak. Saya bilang kemungkinan Anda ini masuk angin. Apalagi kalau kena angin duduk. Angin duduk itu bisa sesak loh, saudara. Anda boleh tanya kepada dokter atau kepada psikiater. Orang yang ketakutan itu akan timbul penyakit dalam tubuh dia sendiri. Saya bilang Anda coba beli jamu tolak angin. Anda minum. Kalau perlu langsung 2 bungkus. Ya. Pakai air hangat. Coba Anda kerok leher Anda, dada Anda merah apa enggak. Yang lain sudah panik. Waduh, kasih oksigen, obat ini, obat ini. Stop. Saya bilang. Minum tolak angin air hangat. Kerok coba dada Anda, leher Anda. Akhirnya ikutin saran saya. Setelah selesai apa? Wah, enak katanya. Angin saya keluar. Buang angin terus, kentut terus. Sesak dadanya hilang. Nah, itu. Kalau kita melihat setiap hari selalu nambah angka kematian, akan terus bertambah dan terus bertambah. Saya tidak bilang COVID ini tidak ada. COVID ada. Tetapi saya tidak yakin angka kematian itu 100% semuanya karena terpapar. Saya yakin angka kematian itu mungkin separohnya iya. Tapi mungkin separohnya karena orang salah kaprah. Karena sudah panik. Anda menciptakan soul panic pada diri Anda sendiri. Kepanikan jiwa, rasa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang sungguh luar biasa, yang over. Itu bisa menimbulkan yang tadinya Anda sehat bisa jadi sakit. Yang tadinya Anda sakit apa, tambah parah. Ditambah lagi salah pengobatan. Masuk angin, minumnya obat cacing. Ya selesai. Cobalah kita berpikir tenang. Kita berpikir dengan pikiran yang logis.
yang masuk logika kita aja gitu loh. Jangan terlalu membuat khawatir, membuat kepanikan yang luar biasa. Makanya saya katakan, orang yang kelompok A tadi, Anda kalau mau menciptakan kepanikan diri Anda sendiri, silahkan. Tapi jangan Anda coba-coba mendoktrin orang lain dan menciptakan kekhawatiran Anda, ketakutan Anda, kecemasan Anda itu kepada orang lain. Bahaya loh. Oke? Nah, kita lihat lagi. Seperti kelompok B, saya juga melihat ya, karena saya melakukan ini juga melakukan survei riset saya sendiri. Kelompok B, mereka hanya sekilas mendengar, melihat berita mengenai COVID, sepintas saja, oke. Mereka ikutin protokol apa yang dikatakan pemerintah 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dari zaman baheula kita sudah tahu. Saya dari zaman dulu itu, sebelum ada namanya COVID, saya sudah kemana-mana selalu menggunakan masker untuk mencegah debu, mencegah virus-virus apa aja. Kita sebelum makan, SD pun diajari sama bu guru, sebelum makan harus cuci tangan, karena pasti banyak bakteri atau kuman, bisa sakit perut nanti kita, ya kan? Nah, sekarang ini tidak ada salahnya kita ikutin protokol seperti itu. Toh protokol seperti ini memang sudah dari zaman dahulu, memang kita harus seperti ini, hidup sehat, hidup bersih. Dan orang-orang kelompok B, saya lihat yang santai, hanya sekilas, oh dia jaga protokol, tapi dia tidak terlalu memikirkan, tidak setiap hari membicarakan COVID, dia hidup normal seperti biasanya, sehat walafiat, saudara-saudara. Itu yang harus Anda ingat. Ya. Kadang makanya saya bilang, fenomena ini benar-benar aneh, mengalami satu kemunduran. Manusia sudah tidak berpikir dengan logika, dengan logis. Mereka sendiri yang menciptakan, mendoktrin mereka, diri mereka sendiri dengan rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang luar biasa. Itu yang paling bahaya, saudara. Coba, misalkan saya kasih sampel, Anda sakit gigi, terus Anda bukan minum obat sakit gigi, Anda minum obat yang lain. Tidak ada hubungan sakit. Sembuh gak sakit gigi Anda? Tidak akan sembuh. Begitu juga dengan flu, demam, masuk angin. Itu bahaya loh, saudara. Masuk angin yang paling bahaya. Kalau kita tidak cepat-cepat mengobati masuk angin kita, apalagi kena angin duduk, kita diamkan saja tanpa minum obat apapun, itu saja sudah parah. Apalagi kalau kita tambah dengan obat yang tidak ada hubungannya, itu memperparah kondisi tubuh Anda loh. Jadi Anda harus pinter-pinter, harus tahu, harus positive thinking. Jangan dikit-dikit sakit, aduh saya kena virus COVID, aduh saya kena COVID. Itulah yang paling bahaya. Kenapa? Angka kematian itu makin hari makin meningkat. Kita lihat contoh negara-negara maju, saudara. Salah satunya negara tetangga kita, Singapura, yang saat ini per kemarin kalau tidak salah, pemerintahnya sudah stop berita COVID. Di stop memberitahukan kepada masyarakatnya tentang kasus-kasus COVID, tentang kematian akibat COVID. Mereka stop. Mereka anggap ini adalah flu biasa, supaya masyarakatnya tidak panik, tidak khawatir, supaya masyarakat bisa hidup normal, hidup tenang. Dengan demikian, kasusnya akan otomatis turun sendiri, saudara-saudara. Itu yang harus Anda pikirkan. Oke? Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Saya tidak ada maksud apa-apa di sini, hanya ingin mencoba
membuka mindset Anda, mencoba menyelamatkan banyak orang agar tidak salah dalam menangani penyakit, agar yang tadinya sakit apa tidak diobatin, malah minumnya obat-obat yang aneh-aneh yang bersebaran hoax di luaran. Itulah yang paling bahaya, saudara-saudara. Oke, tetap jaga kesehatan Anda, ya. Minum vitamin, jaga imun tubuh Anda, dan tidak ada salahnya kita siapin jamu tolak angin di rumah. Tidak masuk angin pun tiap hari kita minum 1 bungkus, tidak apa-apa. Itu untuk menghangatkan tubuh kita, untuk menjaga stamina tubuh kita juga. Selain vitamin, air hangat juga. Oke? Sampai ketemu lagi di channel saya Golden Mindset berikutnya. Salam sehat, salam sukses, dan salam golden untuk kita semua.